Amin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita mulai dari yang kemarin ya, putus-putus dari bab tentang fadilahnya melaksanakan amal-amal yang fardu. Al-babur rabi asyara fi fadilatil faraid. Yang pertama, minas sholati, dari amal fardu yang berupa sholat. Jadi sholat itu adalah kewajiban kita, menjadi rukun Islam nomor 2. Jadi ada orang yang bilang, ayo sholat, sholat saya nomor 2. Jadi yang pertama syahadat. Sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW ketika adanya peristiwa besar, yaitu Isra wal Mi'raj. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita percaya Isra, juga percaya Mi'raj. Karena ada yang percaya Isra doang, nggak percaya Mi'raj. Ini kita percaya Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendapatkan perintah oleh berupa syariat sholat. Wa ghairiha, dan selain sholat, ada amal wajib selain sholat. Misalkan zakat, misalkan puasa, dan sebagainya. Qala Abdullah as-Sahabi Ibnu Ghassan fi jawab su'ali Munina bin Abdul Masih Ar-Rahib. Beliau mengatakan, qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah silah atau tali, alat komunikasi bainal abdi wa rabbih, antara hamba dan Tuhannya. Jadi sholat itu merupakan sarana untuk sambung seorang hamba kepada Tuhannya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada ijabatul doa, dijawabnya doa-doa. Jadi biasanya kalau kita punya keinginan, punya hajat, biasanya kita dahului dengan sholat. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kabulnya hajat kita. Itu dengan sholat. Karena posisi paling dekat seorang hamba, yaitu ketika dia sholat. Ada yang bilang posisi yang paling terdekat di dalam sholatnya adalah pada waktu sujudnya. Makanya ada yang dibanyak-banyakin sujud doanya, banyakin doa ketika sujud sehingga sujudnya panjang. Tapi ini kalau bisa salatnya sendiri ya. Kalau kepanjangan kasihan Pak Sodikin pas pilek gitu kan. Wah, ini batin imamnya ini. Imamnya dibatin, imam nggak ngerti saya lagi pilek. Bahaya ini. Jadi pas sujud itu ada yang berpendapat demikian. Tapi seluruh waktu dalam saat kita sholat itu adalah saat-saat terbaik. Karena kenangan di dunia yang paling indah nanti ketika kita di akhirat adalah kenangan saat kita sholat. Jadi beruntung orang-orang yang masih ahli sholat. Jadi kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah itu dikatakan yang masuk neraka itu ada sekelompok ahlul kiblah, artinya ahli sholat, tapi masuk neraka. Akhirnya sama orang-orang kafir yang di neraka digesek, kamu percuma sholat, sholatmu tidak ada gunanya. Toh sama-sama kita juga bareng di neraka, katanya gitu.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui drama seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mengambil orang-orang yang ahli kiblat atau ahli sholat itu, kemudian digantikan dengan kebahagiaan di surga. Nah, ketika melihat orang-orang yang ahli sholat itu dijemput oleh para malaikat, orang-orang kafir itu kemudian mereka menyesal sekali. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr kalau tidak salah itu. Rubama yawatul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi mereka mengatakan, mereka memiliki keinginan yang tidak mungkin. Apa? Mereka mengatakan, andikan ya kita dulu muslim, kita dulu ahli sholat. Makanya ketika kita masih hidup, gunakan kesempatan kita untuk tidak menyia-nyiakan sholat. Karena banyak orang-orang yang sudah meninggal sana yang duluan. Bebas sekali kalau pas mumet, dolan kuburan. Itu insya Allah mumetnya hilang, kata guru-guru kita. Kenapa? Karena orang yang sudah berbaring di sana itu keinginan terbesarnya adalah dikembalikan ke dunia walaupun sak jam saja. Walaupun 1 jam saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka akum minas sholihin. Ingin menjadi orang yang soleh. Ingin menjadi orang yang ahli ibadah. Ingin menjadi orang yang mendirikan sholat. Itu sholat. Ada selain sholat, ada puasa juga, ada zakat yang wajib-wajibnya. Kemudian di dalam sholat itu ada qabulul a'mal, amal yang diterima, wa barakatun fir rizki, berkah adanya rizki kita. Rizki yang berkah itu rezeki yang bikin kita tenang. Rizki yang berkah bukan diukur dari banyaknya saldo di rekening. Percuma kalau banyak saldo di rekening, tapi ketika dia dicolek oleh akun Ditjen Pajak RI, mingslep hilang, takut. Jadi kemarin ada yang pamer di akun sosmed, katanya 1 bulan itu omsetnya adalah 600 M. Ketika dicolek itu cuman konten. Kan kasihan ya. Murah banget, ada gitu ya. Murah banget. Terus kasihan ternyata cuman konten. Nah, ngeprank kayak gini itu yang bahaya. Kalian didatengin sama dicolek akun Ditjen Pajak, mereka langsung ngibrit. Itu tadi ya, berkah rizkinya. Yang berikutnya di dalam sholat itu ada rohatun fil abdan. Adalah saat untuk mengistirahatkan anggota badan. Jadi sepanjang hari, dari mulai habis subuh mungkin sampai jam 11-an kita tidak berhenti beraktivitas. Ya, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pasar, ada yang kerja di toko. Nah, punya aktivitas masing-masing. Tentu badan perlu istirahat. Nah, kesempatan ini adalah digunakan untuk istirahat, yaitu kesempatan sholat. Biar plong, biar fresh. Kalau enggak istirahat, repot nanti badannya. Demikian juga ketika kita bulan Ramadan ini kita istirahat sebentar. Makannya ya, istirahat sebentar, yang tadinya sehari 3 kali, nah sekarang ganti. Tetap 3 kali tapi waktunya geser doang. Sama aja itu. Tetap saya tetap 3 kali Pak Ustaz. Cuman waktunya geser. Habis maghrib, habis traweh sama sahur podo ping telu. Tak pikir-pikir. Harusnya kan puasa itu lebih ngirit, tapi kebanyakan kita jadi ngorot-ngorot. Ini ada yang keliru ini kayaknya. Ada yang keliru.
Wasitrun bainahu wa bainan nar. Salat itu menjadi pembatas tutup antara dia dengan api neraka. Nah, jadi kalau kita pengen jauh dari api neraka, pengen selamat dari siksa neraka, sebisa mungkin kita jaga sholat kita. Yang hanya 5 waktu lah. 5 waktu saja. Kalau bisa kanan kiri, sebelumnya dan sesudahnya, kalau bisa itu Allah jamin, Rasul jamin nanti dikasih bangunan di surga, istana di surga, ya selamat lah. Barang siapa bisa menjaga sholat 12 rakaat itu, nah itu sholat rawatibnya itu kita dijaga, berikan kebaikan di akhirat, dibangunkan istana di surga. Ya artinya ketika yang 12 itu terjaga, pasti yang 5 yang wajib pasti terjaga. Wasaqalun fil mizan, sholat itu menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di mizan, timbangan. Jadi lumayanlah dapat sholat gitu. Wajawazun ala sirati, dan sholat itu membantu kita untuk kita bisa melewati sirat dengan cepat. Makanya siapa yang ingin lewat sirat secepat kilat, hendaknya dia ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat, dia bersegera. Ya minimal sholat 5 waktu lah. Jamaah kalau bisa. Kalau jamaah itu biasanya pasti di awal waktu. Karena orang yang sudah siap sebelum ada panggilan azan, dia nanti paling mencorong sendiri di surga. Kayak matahari ya. Nanti ada yang sudah ketika azan datang ke masjid kayak rembulan. Kalau yang agak telat-telat kayak bintang. Nah yang kayak lampu mau wafat itu yang rada keri-keri itu ya. Nunggu komat katanya, nunggu komat giliran komat masih rakaat pertama. Giliran rakaat pertama harus tak ke toilet dulu. Akhirnya dia dapat rakaat terakhir saja salam. Ya lumayan lah daripada enggak ya. Itu mazhab minimalis ya sebenarnya lumayan lah gitu. Tapi ya kalau bisa ya yang matahari itu ya. Matahari ya dekatnya Gardena lah matahari itu. Alun-alun. Wa miftahul jannah, salat itu menjadi kunci surga. Karena di salat itu kita memberikan kesaksian sebuah kalimat yang sakti. Apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di salat itu kita sering mentajdid, memperbaharui akidah kita, memperbaharui iman kita dengan syahadat di dalam sholat. Kadang kita jarang kok ngomong sama temennya. Pas ngopi, yo teman-teman sebelum ngopi kita baca syahadat dulu. Kita ini rada aneh. Ya, kalau ada ya jempol 2 buat yang seperti itu. Tapi ya aneh aja. Tapi kalau ada ya barangkali ada yang mau memulai teman-teman, mari sebelum kita ngopi, nongkrong, ngobrol, kita baca syahadat dulu 3 kali. Mulak koncone rada anget arek iki. Tsumma qala Abdullah wa sholatu jami'atun li jami'it ta'at. Imam Abdullah mengatakan bahwa sholat itu adalah ibadah yang mengumpulkan seluruh ketaatan. Ketika Rasulullah naik ke langit, melihat para malaikat beribadah dengan versinya masing-masing. Ada yang berdiri, hanya berdiri terus ibadahnya. Ada yang ruku terus. Ada yang sujud terus. Kemudian terbersit untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan ibadah semua makhluk tersebut menjadi ibadahnya umatnya Rasul. Apa wujudnya? Yaitu sholat. Nah, sholat itu jami'atun li jami'it ta'at, mengumpulkan seluruh ibadah ketaatan. Famin jumlatiha al jihad.
Nah, ini termasuk salah satunya yang dipreteli. Kalau tadi kan fisik gerakannya sholat ya. Nah, sekarang termasuk hikmah dari ibadah taat yang terkumpul di sholat itu adalah al-jihad. Jihad itu maknanya bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Fa'inal musalliya yujahidu atuwina nafsah. Karena sesungguhnya seorang yang sholat, dia itu berjihad untuk memusuhi nafsunya sendiri. Jadi nafsu kita ketika mau sholat itu kan males banget ya. Tadi terawih itu meripatnya ngantuk, Pak. Karena mungkin kita kebanyakan makannya. Habis maghrib, harusnya kita wiridan ya. Kita berdoa sebelum berbuka. Itu kan makbul sekali itu doanya. Waktu-waktu itu ya. Harusnya kan kita wirid asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi kalau kita itu jadi ngabsen takjil itu asyhadu alla ilaha illallah, ayo nyeret kolak, astaghfirullah gorengane cedhake gitu. As'aluka ridhaka wal jannah. Ayo apa iki nogo sarine. Kalau yang anak jaksel kayak Pak Dikin kan ya pizza ya. Kalau kita Jakbar, Ustaz. Jakbar. Jakbar, ya kan kayak ngomongnya beda antar planet ya. Syaitan ya, dia memusuhi berjihad memusuhi setan juga itu. Fa fi sholati as-shaum, di dalam sholat itu ada makna ibadah puasa. Apa maksudnya? Fa innal musalli la ya'kulu wa la yashrabu. Karena seorang yang sholat itu dia tidak makan, tidak minum. Pernah mau lihat orang kok makan dan minum gitu, ya rotok jangkal. Nah, sholat itu mengajarkan kita filosofi orang puasa. Tidak makan, tidak minum. Oh, enggak apa-apa, ayo tak ajak makan sekarang. Ada dialog gitu ya. Mas, ayo tak ajak makan, Mas. Warung situ buka kok. Enggak ah, kan lagi poso kata. Alah, warungnya pakai korden kok situ. Pakai terpal gitu. Loh, walaupun orang nggak lihat tapi kan Gusti Allah lihat katanya dia. Alah, nggak usah pura-pura, ayo udah mau makan aja apa tak bayari. Aduh, astagfirullah, mbok ket mau le ngomong katanya. Gara-gara dibayari terus gelem. Jadi sholat ngajarkan kita puasa. Minimal selama sholat kita nggak makan nggak minum. Wazadat ala syami bin munajati rabbih. Tambah ibadah dengan bermunajah kepada Tuhannya. Minimal ketika setelah kita melafalkan iyyaka na'budu, itu sudah menjadi munajah kita. Iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah kepadamu. Setelah dipuji-puji jebulin jaluk tok. Ya kan awal kan alhamdulillah, puji bagi Allah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, engkau maha pengasih penyayang. Malik yaumiddin, engkau memiliki segalanya. Dunia dan akhirat kamu miliki semuanya ya. Iya karena butuh hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Jenengan saya banget. Bari teledik ya. Wah iya karena astain ya Allah. Jaluk tulung ya Allah. Gitu. Mulai deh intinya dungo tok jaluk tok. Mulai Ya kayak orang, ya, Mas. iya itu sopan santun lah kayak orang Jawa ya. Sepisan kula sowan mriki silaturahim. Kaping kalih kula tuwi kasugengan Bapak sedaya. Kaping tiganipun menika kegandengan kula nembe kewetan betah badhe ngambil. Pilih duite. Nah, ini cocok ini ya. Sering ditambah iki apal gitu. Filosofinya cocok disambati. Iya ya, kita ngisi pengajian bukannya dikasih amplop malah dimintain sumbangan karena tahu orang pajak.
gak apa-apa. Mas ono, Mas Surano tak jalan Pak Dikin dan Pak Lian. Alhamdulillah. Moga-moga sehat semua. Amin. Ya, berikutnya wa fi sholati al-hajj. Di dalam sholat ada filosofi ibadah haji. Apa kira-kira? Kita sholat kan madhep kiblat ya. Kiblat itu di mana? Kiblat itu apa kita? Mekah, Ka'bah ya. Kalau kita ngadepnya ke Arab Saudi. Karena di Arab Saudi ada Mekah. Karena di Mekah ada Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kita menghadap kiblat. Ketika kita pertama kali tiba di depan Ka'bah, apa kira-kira yang kita pikirkan? Ya Allah, rasanya. Jadi selama ini yang aku hadapi kiblat itu ya kamu dong. Bangunan yang sekedar bangunan tapi dimuliakan oleh Allah. Itu nangis ya ketika ketemu Ka'bah pertama. Itu nangis beneran itu. Nangis tambah nangis lagi, tambah syahdu lagi ketika kita diprank. Pak, sampai depan Ka'bah, Pak, ternyata Ka'bah asrama haji. Wah, nangis. Dulu ada cerita gitu itu. Anak durhaka itu di Surabaya ada yang gitu. Anaknya nakal kan. Ibunya katanya dijual tanahnya untuk umroh. Diajak dia ke Jakarta, ternyata Pak cuman diajak ke asrama haji. Nangis Pak, kasihan ya. Gak ada teman-temannya. Sedih gak itu? Ini Ka'bah dibuka, bener Ka'bah tapi sepi Pak, dewean. Kok nggak kayak di TV rame? Ya nggak bahasa haji. Kasihannya. Kasihan. Ya semoga yang hadir di sini bisa ketemu dengan Ka'bah yang asli nanti ya. Syukur bareng-bareng ngejak sing tungake. Jelali ngejak sing tungake. Amin tok gampang. Wa huwa al-qasdu ilal baitillah. Ya. Haji itu bersengaja untuk menuju ke Baitullah, menuju ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka untuk beribadah. Jangan lupa mampir ke Madinah. Itu tujuan utama kita juga, karena di Madinah ada jasad manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW beserta dua sahabatnya yang paling mulia, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Wal musalli qasdu rabbil bait. Orang yang sholat itu dia punya keinginan, wal musalli qasda rabbil bait. Dia punya keinginan untuk menuju ke sana, ke Mekah. Dan yang dituju itu sebenarnya utamanya adalah Tuhannya Ka'bah, Tuhannya Mekah. Kita ke sana itu dalam rangka taat ya. Jadi bukan kita nyembah batu, bukan. Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zadat al-haji bi qurbihi min malakuti rabbih ya. Wa qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam jami'ul muftaradat iftaradhaha Allah taala fil ardi illa sholat. Ini hebatnya sholat. Harusnya ini peringatan Isra Mi'raj kemarin ya, cuman kemarin nggak sempat baca kitab ini pas ngisi pengajian Isra Mi'raj. Kata Rasul, seluruh amalan-amalan fardu wajib itu Allah Subhanahu wa taala fardukan, perintahkan di bumi. Perintah haji, Rasulullah dapat wahyu di bumi. Perintah apalagi? Puasa, Rasulullah juga dapat wahyu di bumi. Tapi sholat khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Rasulullah SAW tidak di bumi, di langit, malah di atasnya langit. Yang Jibril saja nggak sampai ke sana. Jibril nggak sampai ke sana. Padahal sendalnya Rasul itu sampai sana loh ya. Jibril nggak sampai sana. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang nempel dengan tubuh Rasul, maka itu ikut mulia. Jadi kita
jadi umatnya Rasul, kita diidhofatkan kepada nama Rasul, umat Nabi Muhammad, itu moga-moga juga ikut mulianya ya. Ya kayak temenan lah. Amin, Oh, iku amin. koncone Roni. Nah, kita mestinya wong apik. Iku koncone Roni mestinya wong apik. Tapi mungkin iku koncone Blanco, koncone sapa? Beda lagi. Walaupun kadang mungkin kita rada kepleset, tapi ketika kita diidhofahkan, ketika dinisbatkan kepada yang orang baik, insya Allah kita akan dipandang baik. Amin, amin. Ila sholat, kecuali sholat. Fa inna allaha iftaradha fis samai, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah sholat itu ketika Rasulullah SAW di langit. Wa ana baina yadaihi, kata Nabi, dan sedang saya itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah kita pikirkan ya bagaimana kaifiahnya, caranya Rasulullah di hadapan Allah, enggak usah dipikirkan, enggak nyandak gitu ya. Kemudian sekarang makna-makna tiap gerakan sholat. Wa makna raf'ul aidi bis sholati litakbir annal abda gharikun fi biharil khataya. Makna kita mengangkat tangan ketika takbir itu sebagai perlambang, sebagai analogi bahwa seorang hamba itu sedang berada dalam samudra yang luas, sedang ada ombak besar. Ya, kalau orang ngangkat tangan itu kan minta tolong dia. Nah, itu simbol takbir itu gitu. Artinya apa? Hamba sedang berada dalam samudra kesalahan, samudra dosa, wal maksiati, dan samudra kedurhakaan. Maknanya gitu ternyata. Kita ngangkat tangan itu kita mengakui kita itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan kedurhakaan. Dan Allah yang Maha Agung dari keburukan. Allahu Akbar. Fayarfa'u yadayhi ka'annahu yaqul ya Rabbah khudh biyadi fa inni gharikun fi biharil khotoya wal maksiyat. Jadi orang bertakbir itu seolah-olah dia berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, khudh biyadi, tolonglah saya. Ya, ambil tangan saya, jemput tangan saya ya Allah. Fa inni gharikun fi biharil khotoya, karena saya sedang tengah-tengah berada di samudra kemaksiatan dan samudra keburukan. Jadi kan ngangkat gini itu kita mengharapkan pertolongan. Sebenarnya seperti itu. Haribun minka ilaka. Ya Tuhan, saya lari darimu dan sekarang ingin menuju kepadamu. Ya karena ya namanya taubat seperti itu. Ternyata maknanya pertama aja sudah diajak tobat ya kita ya. Sholat itu kan ngajak kebaikan, kembali kepada yang maha kuasa. Wa ma'nal qiraati utabun bainal abdi wa rabbihi. Bacaan-bacaan kita di dalam sholat, membaca Fatihah, surat-surat, itu menjadi sebuah dialog, sebuah curhat antara hamba dengan Tuhannya. Wa ma'nar ruku'i ka'annal musalliya yaqulu anna abduka wa qad madattu yadi ilaik. Sedangkan maknanya ruku' itu seolah-olah seorang yang sholat, dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah, saya adalah hambamu, saya datang kepadamu untuk menjulurkan tanganku meminta kepadamu. Wa ma'na ar-rafi minar ruku'i ma'a qawli rabbana lakal hamdu talabal itqi minadz-dzunub. Sedangkan makna sami Allahu liman hamidah itu apa kira-kira? Kita kalau ketemu di jalan, orang bawa pistol langsung ditanya, bondo apa nyawa? Nah, ini Roni sing ditakoni apa? Nah, itu jawabnya bondo apa nyawa? Apa? Bingung kan? Saking grogine. Itu kan angkat tangan kan? Orang yang ditodong itu kira-kira posisinya angkat tangan dia. Nyerah.
posisi i'tidal kan dia itu. Nah itu Ya, ya. posisi menyerah, posisi dalam penindasan, posisi dalam tekanan, posisi dalam perbudakan istilahnya ya. Karena ditindas kan, ditekan itu kan budak. Nah, posisi kita ketika i'tidal itu melambangkan seorang hamba yang sedang meminta kemerdekaan sebagai budak. Budak apa? Budak dari dosa, budak dari keduniaan, semua yang bersifat keduniaan. Ya kalau kita pelajari kerja kita itu kan kadang yuk keduniaan banget nih sampai kanan kiri enggak kita perhatikan ya. Tapi dengan adanya sholat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunilah. Tidak ada yang bisa bersih sama sekali. Tidak dari dunia, dari mbok kiai juga gitu kan. Sekelas ustadz juga seperti itu. Kadang lihatnya terbesit juga nggak bagus juga. Wah, saya pilih-pilih kalau ngaji di sana itu kadang dikasih minumnya susu. Di situ cuma air putih doang. Nah, gitu. Kadang milih juga, oh di sana tuh amplopnya agak tebel. Di situ tipis. Ternyata yang tebel itu 20-an 5. Yang tipis ternyata 100-an 2. Milih mana ya? Enggak tahu ya. Nah itu tadi. Ya kedunian juga kadang ya. Ya ketika sholat itu kita istighfar, ya Allah. I'tidal itu makna kita minta dimerdekakan dari segala perbudakan dosa dan keduniawian. Kayaknya segitu aja ini. Barangkali ada apa yang mau nyapa, mau nyolek, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini belum selesai ya, baru i'tidal ya. Hai Syekh. Hai. Halo, sopo iki? Mas Edi ya. Nyapa. Ayo kembali ke Roni moderator daripada perang. Hai. Alhamdulillah. Tadi mengenai sholat ya. Fi Fadilatul Fardhu'i bab yang ke-14 tadi betapa istimewanya sholat ya. Ibadah-ibadah lain itu memang tidak Nabi Muhammad itu diberikan hanya di bumi, sementara kalau sholat itu langsung ke langit gitu. Luar biasa sholat, dan memang ini menjadikan sampai ada maknanya juga ya saya. Pergerakannya itu dari awal takbiratul ihram sampai salam, tadi baru sampai i'tidal. Insyaallah besok dilanjutkan kembali masih di bab 14 daftar isi. Selanjutnya nanti sudah selesai. Jangan khawatir buat Pak Kiyarti. Pak Kiyarti jangan khawatir, insya Allah nggak hatam Ramadan. Wakai jebule jahilok. Iya. Ya mungkin kalau Oke, tidak ada terima yang kasih. mau ditanyakan, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami aturkan kepada Syekh Sigit yang sudah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya yang luar biasa kepada kita semua. Jazakallah khairan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.